Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangannya itu dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat, sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan para kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa pesangon. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semuanya salah Jokowi. Harga beras naik, salah Jokowi. Pemilu ini curang, salah Jokowi. Adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, salah Jokowi juga. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini semuanya salah Jokowi. Begitulah kira-kira. Jika kita mau mencermati tentang segala persoalan bangsa yang hari-hari ramai diperbincangkan, yang menjadi polemik di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita mencoba untuk flashback kembali, melihat segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini. Benarkah ini semua karena ulah Presiden Joko Widodo? Benarkah bahwa segala perkara yang terjadi di bangsa ini ulah dari Bapak Presiden Joko Widodo? Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita melihat persoalan ini dengan hati nurani, jangan dengan emosi, jangan dengan kebencian dan lain sebagainya. Ketika kita melihat hari-hari belakangan ini pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan, bahkan hari ini dan besok pun mereka sedang melakukan aksi unjuk rasa. Menurut saya, aksi mereka untuk melengsarkan Bapak Presiden Joko Widodo itu hanyalah segelintir orang. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak semua rakyat Indonesia punya keputusan atau punya pemikiran yang sama untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Semoga saja kita mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita. Jangan segala sesuatu Joko Widodo yang salah. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Mas Gibran, kubu sebelah Mas, minta pemilu diulang lagi. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Tuh Pak Anies, kalau kalah apa mau diulang lagi ntar? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Gimana Pak Dek? Ya nggak tahu. Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Gimana Pak Dek? Ya nggak tahu. Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Gimana Pak Dek? Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Tunggu. Kenapa Pak? Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Seluruh elemen yang berafiliasi dengan GPKR akan turun aksi pada hari Kamis 28 Maret 2024 mulai pukul 7 pagi di sekitar gedung MK, tepatnya di Patung Kuda. Maka kami mengimbau, mengajak seluruh elemen masyarakat yang cinta damai, keadilan, dan kejujuran untuk bersama-sama
kita mendorong Mahkamah Konstitusi untuk bertindak seadil-adilnya, secara objektif, imparsial atau tidak berpihak, dan secara profesional dan bertanggung jawab. Selamat berjumpa di medan aksi 28 Maret 2024 mulai pukul 7 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam waras. Hei, untuk Dim Samsudin, berbanggalah kamu bisa mengumpulkan masyarakat, bisa mengumpulkan massa untuk berdemo. Tapi ingat, yang kamu kumpulkan, yang kamu suruh demo, nanti kalau ada bentrokan dengan sama-sama masyarakat, berarti kamu sudah mengadu domba sesama masyarakat, sesama kaum pribumi. Taruh di mana otakmu? Otak anjing. Dasar kamu otak anjing bersifat PKI. Aku tahu siapa di belakang kamu, Din. Kamu bahagia, senang kalau masyarakat nanti bentrok. Akhirnya negara tidak akan aman. Kamu akan tertawa. Kamu akan banyak uang. Di belakangmu kan orang asing. Sama dengan golongan Yaman, golongan kayak golongan Anies. Kan orang-orang Yaman. Sekarang Sunarko, mantan jenderal. Mana jiwa korsamu? Mana jiwa patriotmu? Apa kamu gak ingat waktu pembantaian PKI? Yang dipimpin Aidit. Siapa Aidit sebenarnya? Coba baca sejarah. Kamu itu jenderal tapi tidak punya sejarah. Aidit aslinya itu orang Yaman. Ibaratnya kakeknya Anies itu. Sama-sama orang Yaman. Kenapa kamu ikut-ikutan ingin memberontak? Ibaratnya memberontak ke negara ini. Jiwa korsamu mana? Tidak pantas kamu dipanggil Jenderal Kopassus. Kalau jiwamu hanya dikuasai oleh orang-orang Yaman. Dia itu Aidit itu orang PKI, ketua PKI, dia itu orang Yaman. Coba baca sejarah, Pak Sunarko. Kamu itu mantan jenderal, tapi kok goblok benar kamu. Ingat, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, jangan sampai diadu domba, kena adu domba. Kamu yang sakit, kamu yang susah, Din Samsudin yang enak. Dia dapat bayaran dari orang asing. Dia dapat gaji dari orang asing. Yang mendanai kalian itu orang asing. Yang tertawa itu orang asing. Persis kayak Din Samsudin itu. Otak anjing sifat PKI. Karena yang di belakangnya orang-orang Yaman semua. Orang-orang PKS itu. Sadarlah. Sadar. Jangan sampai kena diadu domba. Kalau kalian bertengkar sesama masyarakat. Diketawain. Pasti diketawain. Itulah. Pasti diketawain. Masuk pikiran saya kan gitu, doktrin-doktrin saya ke masyarakat masuk gitu. Bangga dia orang Yaman itu. Kalian diadu domba itu bangga. Kayak di Samsudin sudah kena doktrin dia. Makanya dia menghasut kamu untuk berdemo. Akhirnya apa? Bertengkar sesama masyarakat. Mana di Samsudin ikut demo bangga? Dia duduk manis, coba lihat-lihat. Duduk manis. Kalau ada yang bertengkar dia tertawa. Karena dia sudah dapat uang. Kok goblok-goblok benar kamu ikut demo? Sudah diam di rumah, masak buat suami, kalau mau kerja-kerja. Gitu. Jangan ikut demo yang dapat bayaran itu. Dim Samsudin, dia itu otak PKI, otak anjing dia itu semua. Di belakangnya itu orang-orang asing. Gitu. Untuk Pak Prabowo, seandainya nanti sudah peresmian, kalau perlu tangkap saja Dim Samsudin itu, dia provokator itu. Refli Harun, Ferry Amsari, tangkap terus. Asegaf, tangkap sudah. Kalau bisa, tangkap.
menjijikkan di negara ini semua. Sampah-sampah negara itu semua itu. Sampah-sampah negara itu. Sampai-sampai Jenderal Kopassus Sunarko sudah kena doktrin dia kepalanya itu. Otaknya sudah kena doktrin gitu. Hah? Apa dah ingat jenderal yang 7 jenderal dibantai oleh PKI itu siapa yang Aidit itu orang Yaman. Coba baca sejarah itu. Kok goblok-goblok betul kamu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita menggunakan logika akal sehat kita ketika ada ajakan dari segelintir orang, dari 1-2 orang yang punya kepentingan tertentu. Jika kita mau mengacu bahwa negara kita ini adalah negara hukum, saya sangat yakin dan percaya kalau orang-orang yang waras, orang-orang yang cerdas, pasti ketika seorang Anies Rashid Baswedan misalnya sudah mengambil keputusan bahwa kita akan proses tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini melalui lawyernya dan proses di Mahkamah Konstitusi, itu adalah keputusan yang tepat menurut saya. Tetapi ketika kita melihat ada segelintir orang yang menyerukan, mengajak pengikutnya untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk hari ini dan besok, bagi saya secara pribadi, kedunguan yang dimiliki oleh kita yang mengikuti ajakan mereka itu sudah lebih dari anjing seperti apa yang dikatakan oleh netizen tadi. Sangat menjijikan. Kalian berkuar-kuar bahwa negara kita ini negara hukum, harus hargai proses hukum. Tetapi tingkah laku kalian itu tidak menunjukkan bahwa kalian tuh respect terhadap negara hukum ini. Sadar. Jangan sampai kalian itu hanya diadu domba sebagai alat untuk memecah belah bangsa ini. Percayalah ke 1000 lawyer dari Anies Rashid Baswedan itu yang katanya sudah masukkan berkas-berkas ke Mahkamah Konstitusi. Biarkanlah mereka yang melakukan, mengambil keputusan, mengambil kebijakan, adu argumentasi dan lain sebagainya di Mahkamah Konstitusi. Ngapain kalian harus buang-buang waktu, buang-buang energi? Satu hal penting yang perlu kalian pikirkan bahwa kalian itu diperalat oleh segelintir orang yang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Ketika kalian mengidolakan Anies Rashid Baswedan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, Anies Rashid Baswedan dia sudah mengambil keputusan menempuh jalur hukum yang saya rasa itu patut untuk kalian respect, patut untuk kalian hargai, patut untuk kalian hormati. Bukan kalian dengan keputusan yang lain mengajak massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dengan demikian, jangan salahkan pihak penegak hukum bila pada akhirnya Anda harus ditangkap, Anda harus diinjak dan lain sebagainya. Karena cara-cara kalian dalam melakukan aksi unjuk rasa itu pun sudah melebihi batas. Bukan adu argumentasi lagi. Kalian merusak fasilitas negara, membakar ban di jalan, menghalangi roda perekonomian di pusat ibu kota dan lain sebagainya. Cobalah kita gunakan logika akal sehat kita, berpikirlah secara waras, lakukanlah hal-hal yang realistis. Jangan hanya turut rame. Nanti ketika polisi tangkap, polisi yang disalahkan. Tentara tangkap, tentara yang disalahkan. Dan lucunya, yang tangkap ini adalah manusia-manusia yang jadi korban, tidak tahu apa-apa. Dan saya berharap TNI dan Polri kalau bisa segera mungkin tangkap Din Samsudin dan manusia-manusia provokator yang lainnya yang mengajak massa untuk berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa itu.
Mari kita hargai proses hukum. Jangan kita punya pemikiran yang lain. Jangan kalian bikin gaduh di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kami para pendukung Abah tetap optimis, tetap positif. Walaupun pemilu sudah berakhir dan hasilnya juga sudah diumumkan KPU, namun ini belum berakhir. Karena tim pemenangan Abah akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu pemilu kali ini adalah pemilu yang syarat dengan kecurangan. Kecurangan yang terstruktur, masif, dan terorganisir. Abah dengan 1000 tim pengacaranya siap menggugat dan telah pun menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mari kita tetap optimis, sama-sama berdoa agar kecurangan ini bisa dibukakan, agar ketidakadilan ini bisa diperlihatkan, agar demokrasi yang cacat saat ini bisa diperlihatkan di mana kecurangan dan kecacatan tersebut. Semoga ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi. Semoga Abah bisa menjadi pemimpin yang betul-betul diharapkan, dinantikan, dan didambakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi yuk pendukung Abah semuanya, kita tetap positif, tetap optimis untuk kemenangan Abah, dan Abah siap menjadi presiden di 2024 ini. Semangat, salam perubahan. Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Guru Eksan, Pak Guru Matematika. Mata, telinga, mata hati harus peka. Kali ini saya akan mengajak sharing pada kalian semuanya, pada seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih 350 tahun. Dan sampai sekarang Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Jadi kita itu merdekanya masih lebih pendek daripada waktu kita dijajah. Namun demikian, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tapi kok iya masih ada warga negara Indonesia yang keblinger, kalau nggak boleh dikatakan sebagai golongan yang bodoh banget itu, atau goblok banget itu, kalau nggak boleh dibilang gitu. Tapi memang goblok. Karena mengapa? Orang-orang ini mudah kepencut, mudah terpengaruh dengan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori imigran Yaman. Dalam pidatonya mereka mengatakan siap menangkan Indonesia, siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia, Allahu Akbar, takbir. Harusnya pidato ini itu pada saat melawan Belanda, seperti yang digelorakan oleh Bung Tomo. Loh, kamu imigran Yaman, nenek-nenek moyang kamu, kakek moyang kamu, saat itu kamu kemana? Kok sekarang baru ingin merebut Indonesia?
Indonesia itu sudah di tangan pribumi. Berarti ingin kamu rebut di bawah kekuasaan kamu, di bawah pemimpinan kamu. Ayo pribumi, mikir dong, mikir. Kamu tuh diajak merebut Indonesia di bawah kendali mereka. Ini kan goblok namanya kalau seperti ini. Masa kepemimpinan Indonesia diserahkan pada dia, imigran Yaman? Kamu ngerti nggak kakek moyangnya imigran Yaman siapa? Ngerti nggak? Sinau makanya moco sejarah. Kakek moyang imigran zaman itu namanya Utsman bin Yahya. Dia yang melarang perlawanan terhadap Belanda. Yang saat itu perlawanan sudah dilakukan oleh rakyat Pandeglang, rakyat Banten, rakyat Cirebon bersama ulama-ulamanya untuk melawan penjajahan Belanda. Sementara Mufti Utsman bin Yahya, ini muftinya bangsa Belanda, melarang hal itu. Lah kok sekarang kamu teriak-teriak ingin merebut Indonesia? Merebut untuk siapa? Hei, dulu saatnya perang kamu kemana? Dan wahai orang pribumi, jangan mudah tergiur toh dengan kata-kata seperti itu. Pak Karno bilang beliau menitipkan negara ini untuk kita, bukan untuk orang-orang asing. Lah kalau kamu ikut-ikut dengan mereka yang mengatakan dalam pidatonya, siap rebut Indonesia, siap. Sementara mereka orang-orang imigran Yaman, itu sama saja kamu mengkhianati Pak Karno. Kamu mengkhianati pendiri-pendiri bangsa ini. Berarti kamu tidak pantas hidup di Indonesia. Sadar gitu loh, sadar. Indonesia itu sudah di tangan di pewaris Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan orang-orang Indonesia asli. Lah kok kamu digerakkan ingin merebut Indonesia kok gelem oleh orang-orang yang gak berjasa pada Indonesia? Mikir toh mikir. Dosa besar itu loh namanya kamu itu. Mengkhianati perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawa, darah, dan yang lain-lain. Saat ini kita tuh tinggal mengembangkan, menjadikan Indonesia menjadi kuat itu bagaimana. Jangan konyol dengan menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang imigran zaman. Kalau bisa, jangan sekali-kali kamu beri panggung mereka itu. Meskipun panggungnya kecil, jangan diberi. Mereka itu di sini hanya numpang. Saya ulangi, mereka itu di sini hanya numpang. Namanya numpang harusnya ikut peraturan, ikut undang-undang yang punya rumah. Jangan ikut-ikut mengatur. Kalau kamu pribumi malah ikut-ikut mereka, berarti kamu itu pengkhianat dong kalau gitu. Ayo sadar. Pak Karno, Bung Karno menitipkan bangsa ini bukan untuk orang luar, tapi untuk kita. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang kalau kita mau mencermati orang-orang yang selalu berkoar-koar melakukan aksi unjuk rasa, itu adalah model-model manusia yang sama. Hari ini muka yang sama, besok juga muka yang sama, lusa juga muka yang sama, dan hanya orang-orang yang sama. Mereka itu hanya segelintir orang yang mau merusak perdamaian di bangsa ini, yang mau memecah belah, yang mau mengadu domba,
Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di belakang mereka itu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Mereka ini istilahnya pion yang hanya mau dimanfaatkan untuk membuat kegaduhan di bangsa ini. Tapi saya kadang merasa lucu. Lucu karena ketika kita melihat orang yang mereka agung-agungkan itu, orang yang mereka puja-puji, misalnya seperti Bapak Anies Rashid Baswedan, beliau sudah mengambil langkah hukum, mengikuti aturan-aturan hukum, tapi kenapa ekor-ekornya pendukung-pendukungnya ini nih selalu saja berkuar-kuar untuk menyerukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya? Apakah ini merupakan salah satu peluang lapangan pekerjaan untuk manusia-manusia yang selalu berjemur di matahari untuk mendapatkan makan siang gratis atau bagaimana? Aneh. Katanya kami ini pendukung garis keras Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami ini pendukung Abah Anies. Tetapi kenapa kalian harus turun untuk melakukan terus aksi unjuk rasa, sementara di sisi lain Bapak Anies Rashid Baswedan sudah mengatakan bahwa kita akan mengambil langkah hukum membongkar tentang pemilu curang. Bahkan ada 1000 lawyer. Apalagi sih yang kurang? Dalam cuplikan video tadi juga kita mendengarkan ada pernyataan dari seorang ibu yang menurut saya pola pikirnya itu sangat berlian. Dia menghargai Bapak Anies Rashid Baswedan dengan 1000 lawyernya itu. Tetapi kenapa Din Samsudin bersama kawan-kawannya itu membuat aksi sendiri? Lagi dan lagi saya meminta dengan hormat, siapapun yang punya empati terhadap Din Samsudin ini, yang mau mengikuti ajakan Din Samsudin itu, entah itu dibayar dengan nasi bungkus, entah itu dibayar dengan uang 1000 atau 2000 rupiah, saya pun tidak tahu. Tetapi marilah kita berpikir benar-benar dengan logika akal sehat kita, menghargai orang-orang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan di bangsa ini. Jikalau memang benar bahwa pemilu ini curang, pemilu ini tidak jujur, pemilu ini tidak adil, dan lain sebagainya, hargailah 1000 lawyer yang sudah dipercayakan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan untuk membongkar semua kecurangan itu di Mahkamah Konstitusi. Jangan kita membuat dengan cara kita sendiri lagi. Ayo, saya berharap orang-orang pribumi di bangsa ini, kita harus bekerja lebih ekstra keras, bersuara lebih lantang untuk melawan manusia-manusia yang saya lihat mereka punya kepentingan sendiri. Jangan sampai negara kita hancur, nama bangsa ini busuk dan buruk hanya gara-gara ulah dari sekelompok orang yang punya kepentingan sendiri. Mari gunakan logika akal sehat kita dan jangan lupa untuk selalu berpikir cerdas. Sebelum bertindak, mari kita berpikir dengan matang. Mari kita lanjutkan lagi. Tanggal 27-28 ya, bisa hadir di NK. Ya, ini sekaligus mengundang ya kepada rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsa dan negaranya, peduli terhadap pemilu curang. Ya, kalau kita nggak peduli, kita akan dicurangin mulu sampai kapanpun. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini saatnya kita bergerak. Maka saya undang di tanggal 27 dan 28 Maret ini, ayo sama-sama kita ramaikan Mahkamah Konstitusi. Insya Allah Capres dan Cawapres kita akan hadir. Dan kita akan kumpul, ya kita ngeriung, kita zikir, kita ketuk pintu Allah. Kita ketuk pintu langit, mudah-mudahan ya Allah berikan taufik hidayahnya kepada hakim konstitusi untuk mereka ini diberi keberanian, ya diberi kekuatan. Amin. Dan tidak takut dengan intimidasi
ancaman ataupun segalanya. Kenapa? Karena mereka harus berani menegakkan kebenaran. Tentu saja sesuai dengan SOP, jangan berlebihan gitu loh. Karena biar bagaimanapun ini adalah rakyat Indonesia. Kita bukan orang asing yang datang demo ke sini, tapi sesama anak bangsa. Kita jangan mau diadu domba, sama-sama menjalankan tugas fungsinya. Tentu saja sesuai dengan aturan SOP yang berlaku. Karena musuh kami ini jujur aja, yang kami cari ini sebenarnya kebenaran dan keadilan yang tidak bisa diberikan oleh rejim Jokowi. Itu saja. Nah, maksud saya, mau nambahin? Enggak. Nah, maksud saya gini, kalau secara normatif memang sudah ada jaminan tadi. Artinya, ketika terjadi di lapangan, ini kan mak-mak juga datang. Ini kemarin ketika ada kejadian di DPR itu kan, mak-mak jadi sebagian ragu. Oke. Jadi gini, mungkin yang di MK besok itu adalah beda dengan yang di DPR ya. Besok kita dikawal, di MK itu kita hanya mengawal ya. Dan kebetulan di situ bukan protes atau apa, tapi kita mensupport. Jadi artinya di situ akan beda sekali dengan pada saat kita di DPR. Jadi di situ kita hanya akan menemani Pak Anies dan Cak Imin. Di situ kemudian kita juga memberi support kepada hakim, dan di situ juga nanti besok itu juga akan datang berbagai macam lapisan masyarakat, dari ulama, kemudian emak-emak, dari tokoh-tokoh agama, dari pendidikan segala macam. Jadi insya Allah semua sih pasti aman, itu aja. Dan kejadian itu kalau di setiap aksi itu pasti selalu ada itu ya, ada trigger. Terus kemudian tapi kalau besok insya Allah aman, karena kita hanya mensupport. Oke, cukup. Ya tinggal itu saja, seluruh komponen juga baik ambulan ataupun satgas kita udah siap kok mengamankan jalannya aksi, dan tidak perlu para peserta yang akan aksi nanti tidak perlu ragu-ragu, datang aja, kita tetap berikan. Jadi memang dalam hal kesiapan kita itu apapun yang terjadi sebenarnya kita udah siap menghadapinya, ya kan? Nah tapi kita tetap mempersiapkan segala sesuatunya demi mencegah. Dalam pencegahan ini sudah ada, baik itu satgas-satgas kita, jawara-jawara kita, juga tim advokat juga kita udah siapkan, ambulans juga kita udah siapkan. Tapi insya Allah lah kita lihat mudah-mudahan besok aksi berjalan aman dan lancar. Itu saja ya. Himbauan untuk mak-mak ya. Ya. Ini kalau Iya. Artinya apa aja sih yang perlu dipersiapkan, karena ini mungkin durasinya kan panjang. Oke. Jam 8. Iya. Oke. Besok itu kan sampai setengah hari kan. zuhur ya. Ya, karena nanti berikutnya itu dilanjutkan oleh timnya Pak Ganjar. Jadi kalau kita menghimbaunya untuk para mak-mak gitu ya, yang pasti pakai baju yang nyaman, pakai putih gitu ya. Kemudian pakai payung, topi, kacamata. Untuk apa? Karena cuaca panas banget. Dan bawa mukena gitu ya. Satu, jangan lupa obat pribadi. Dan kalau untuk, jadi mungkin kita akan sholat di sana zuhur gitu ya. Kalau untuk kadang-kadang masalahnya adalah susah mencari masjid. Jadi nanti kita akan menyediakan botol-botol untuk wudu, itu aja, air mineral untuk wudu. Bang Winson, udah? Bang Winson kan biasanya menyediakan mokom yang ada wudunya. Kalau di daerah sana untuk masjid relatif nggak jauh ya. Kalau di daerah iya. Jadi apalagi itu kita sampai jam 12 jam 1, jadi masih bisa zuhur. Masih bisa zuhur di mana aja. Sedikit lagi untuk aksi besoknya bagaimana setelah aksi yang tanggal 28 kita tetap berlanjut dari tanggal 21. Besok itu kayaknya cek kelengkapan aja ya. Tanggal 28 itu kan persidangan. Jadi tetap kita akan membersamai, akan mengawal, sama juga jamnya kayaknya setengah hari. Tapi ya itu, kita insya Allah damai, karena ini hanya merupakan kehadiran kita. Biar mereka yang di seberang sana bisa melihat, ini loh rakyat masih ada. Rakyat yang peduli sama bangsa, negara, dan nasib anak cucu itu masih ada. Rakyat yang menginginkan kebenaran dan keadilan itu masih ada. Kami yang hadir di MK, inilah proses memperlihatkan kehadiran rakyat ada, dan kedaulatan ada di tangan rakyat.
di situ. Maka turun. Tidak ada alasan untuk tidak turun. Bang Inson, Ya, tanggal 28 itu titik kumpulnya ada di belakang stasiun Gambir, di pintu parkiran masuk itu. Itu setelah salat subuh kumpul di sana, tapi jalan untuk aksinya itu jalan kaki dari pintu stasiun Gambir itu menuju Patung Kuda itu jam 7 pagi. Dan tanggal 28 itu dihadiri oleh tokoh-tokoh, salah satunya Pak Din Samsudin, terus Pak Abdullah Hemahua, nah, dan tokoh-tokoh lainnya dan tokoh-tokoh pergerakan. Intinya bahwa beliau-beliau akan memberikan statement dan semangat bahwa MK ini harus menjadi pertahanan terakhir Republik Indonesia ini untuk mendapatkan keadilan ya. Itu deh. Untuk tanggal 28 mungkin informasinya seperti itu. Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih ya kepada seluruh Indonesia dan juga para media yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan nanti pada tanggal 27 dan 28, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Dalam season yang terakhir tadi, ya semoga saja aksi mereka ini untuk hari ini tanggal 27 dan besok tanggal 28 tidak adanya kegaduhan ataupun keributan. Itu saja harapan kita sebagai rakyat jelata. Jika ada aksi kegaduhan, jika ada keributan, jika ada perkelahian dan lain sebagainya, atau mungkin ada aksi dari sebelah yang menantang pihaknya mereka ini, jika ada pertumpahan darah dan lain sebagainya, maka jangan salahkan bila pada akhirnya TNI Polri mereka mengambil sikap tegas menindak orang-orang yang telah melakukan keributan-keributan di bangsa ini. Dan satu catatan penting, sudah kiranya TNI dan Polri bisa segera mungkin untuk mencari Din Samsudin bersama orang-orang yang sering kali tampil sebagai biang kerok untuk mengajak masyarakat, untuk mengajak pengikutnya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tolong itu diinterogasi, karena saya sangat yakin dan percaya pasti ada udang di balik batu. Ada hal-hal yang sedang mereka perjuangkan. Jangan sampai efek dari pemilu 2024 ini akan membuat bangsa ini semakin rusak, semakin tidak bermoral, semakin tidak punya adab dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kita-kita yang sebagai generasi penerus bangsa ini akan mewariskan demokrasi yang rusak, maksud saya. Rusak akibat ulah dari segelintir orang. Harapan terbesar saya, Mahkamah Konstitusi harus bisa mengambil sebuah keputusan yang benar-benar jujur, seadil-adilnya, dan tidak memancing keributan di tengah masyarakat. Lagi dan lagi, bahwa bangsa kita hari ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sehingga kita menaruh harapan penuh kepada pihak penegak hukum untuk benar-benar mampu memberikan perdamaian, memberikan kontribusi yang positif demi netralitas di bangsa ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.